Selamat pagi Ibu. Langsung saja kami dari kelompok 7 akan melaporkan hasil riset yang telah kami lakukan. Yang pertama, sebelum kami melaporkannya, izinkanlah kami memperkenalkan nama dari kelompok kami masing-masing. Nama saya Elvin Sanaroja. Baik, nama saya Honoratus Franciscus Anggi. Nama saya Yonista Aprila Tataki. Nama saya Virgilius Kopumuda. Sekian perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kami akan melaporkan hasil risetnya dengan judul Analisis Dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku pembelian konsumen di Kota Ende. Yang pertama, dengan latar belakang masalah. Perkembangan COVID-19 atau virus corona telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Penyebaran ini begitu cepat dan meluas sehingga berdampak pada ekosistem bisnis global. Dampak pandemi COVID-19 telah dirasakan di berbagai sektor seperti sektor ekonomi. Di Indonesia merupakan salah satu yang paling merasakan dampak signifikan dari kondisi pandemi. Salah satunya yang berdampak terhadap perubahan perilaku pembelian konsumen. Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dalam kenyataannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, melainkan terdapat pula faktor eksternal, yaitu merupakan faktor yang ada dari luar diri konsumen itu sendiri. Salah satunya adalah pengaruh promosi dari suatu produk terhadap labelisasi halal suatu produk terhadap perilaku konsumen. Pengambilan keputusan konsumen menggambarkan kemampuan konsumen dalam memperoleh dan menganalisis informasi dan mewujudkannya dalam bentuk sikap memilih atau membeli barang berdasarkan pilihan-pilihan yang ada. Berbagai teori dan kajian empiris menegaskan bahwa keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh keberagaman produk, kualitas produk, pelayanan, keamanan bahan, fasilitas, harga, promosi, dan lokasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh harga, promosi, dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian di kota ini. Berdasarkan uraian di atas, kami tertarik untuk mengangkat judul yaitu Analisis Dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku pembelian di kota ini. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku pembelian konsumen di kota ini. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku pembelian konsumen di kota ini. Yang keempat, manfaat penelitian. Mengetahui bagaimana dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku pembelian konsumen di kota ini. Baik, bab 2, metodologi penelitian. Paradigma penelitian. Menurut kami, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, kualitatif. Prinsip penelitian ini adalah menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan fenomena interaksi dalam suatu masyarakat dengan tujuan menganalisis dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan mengganggu kestabilan perekonomian di Indonesia, khususnya bagi konsumen di kota Ende. Metode pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner, yaitu teknik mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara terstruktur kepada responden mengenai sikap dan pendapat responden yang berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku pembelian konsumen di kota itu. Yang kedua, wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan cara mencari dan mempelajari data yang berasal dari catatan
data. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Dalam analisis ini, kami melakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai informasi sehingga dicapai sebuah data yang lengkap. Bab 3 hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tentang pertanyaan yang sudah diberikan kepada responden. Di sini kami menggunakan 4 kriteria penilaian, yaitu kriteria sangat setuju 1, setuju 2, tidak setuju 3, sangat tidak setuju 4. Hasil penelitian. Rekapan kuesioner dari responden yang sudah disajikan dalam sebuah tabel adalah berdasarkan tabel terdapat 20 responden dan 20 pertanyaan. Jumlah skor masing-masing. Responden pertama 43, responden kedua 46, responden ketiga 43, responden 4 41, responden 5 38, responden 6 39, responden 7 36, responden 8 45, responden 9 51, responden 10 45, responden 11 43, responden 12 47, responden 13 41, responden 14 40, responden 15 49, responden 16 46, responden 17 41, responden 18 46, responden 19 48, responden 20 48. Hasil tersebut diperoleh dari rekapan kriteria penilaian dari responden. Kemudian skor maksimalnya adalah 80 yang diperoleh dari kriteria penilaian konsumen dikali dengan jumlah responden yaitu 20. Sedangkan untuk mendapatkan persen diperoleh dari jumlah dibagi skor maksimal dikali 100%. Setelah itu untuk memperoleh persen rata-rata diperoleh dari rekapan persen sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah seluruh kriteria penilaian dari 20 responden. Responden yang pertama dengan jumlah 35. Terus skor maksimalnya dari responden 1 adalah 80 yang diperoleh dari 4 kriteria dikali 20 responden. Selanjutnya persen dari responden pertanyaan pertama. Hasilnya diperoleh dari jumlah skor dibagi skor maksimal dikali persen, dikali 100%. Berikutnya, berdasarkan tabel, kami akan menjelaskan hasil rekapan tabulasi data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Berdasarkan diagram tersebut, banyak konsumen yang tidak setuju dengan dampak COVID-19, di mana terdapat 18 orang yang tidak setuju, 17 orang sangat tidak setuju, 4 orang setuju, dan sangat setuju 0% atau tidak ada. Penelitian ini menguji tentang dampak COVID-19 terhadap perilaku perubahan pembelian konsumen di kota ini. Rekapan hasil data tersebut diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk kuesioner dan selanjutnya dihitung presentasinya. Dari data kuesioner yang diambil, terdapat 2 orang laki-laki dan 18 orang perempuan yang berusia 18 sampai 66 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga 9 orang, bidan 1 orang, pensiun PNS 1 orang, karyawan swasta 3 orang, TNI Angkatan Darat 1 orang, guru 2 orang,
pengusaha 2 orang, dan perawat 1 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang tertera pada tabel, dapat disimpulkan bahwa persen rata-rata perilaku perubahan pembelian konsumen di Kota Ende adalah 6,875%, di mana hasil tersebut diperoleh dari berbagai informasi yang didapatkan dari responden. Terjadinya perubahan pembelian konsumen terhadap produk-produk, khususnya konsumen di Kota Ende, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari COVID-19. Bab 4 kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami menarik kesimpulan yaitu marak penyebaran COVID-19 di penjuru dunia sangat memprihatinkan. Kondisi ini sangat meresahkan bagi seluruh masyarakat, khusus masyarakat Indonesia. Penyebaran COVID-19 juga membawa dampak yang sangat buruk terhadap proses pembelian oleh masyarakat, di mana kebutuhan pada waktu itu sangat terlampau melonjak, yang diiringi dengan harga yang ikut naik. Sebagian masyarakat tentu mulai melakukan penghematan terhadap berbagai produk ataupun kebutuhan yang diinginkan. Tidak cukup sampai di sini, dampak juga mempengaruhi proses komunikasi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Saran, pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menyebabkan kuesioner, tetapi juga dapat dilakukan dengan pengamatan langsung ke objek penelitian. Sekian hasil laporan riset dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Iya, Kak.